Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan hari ini lagi jam kosong, jadi lagi bingung mau ngapain juga. Jadi hari ini mau cerita tentang pengalaman jadi guru daring selama 18 bulan. Nah, terima kasih yang udah subscribe, yang udah selalu nontonin video-videonya aku ini. Terima kasih. Nah, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman menjadi guru daring. Yang pertama itu, guru tuh jadi aktif menciptakan pembelajaran, khususnya untuk saya sih, karena belajarnya secara daring gimana sih anak-anak supaya nggak bosen belajarnya di rumah terus. Nah, akhirnya saya sendiri sih jadi kreatif bikin video. Yang awalnya bikin video tuh nggak ngerti pakai animasi-animasi, akhirnya belajar sampai akhirnya pokoknya kreatif banget yang supaya anak tuh nggak bosan gitu. Ngasih tugasnya gimana sih supaya mereka tuh di rumah belajar tapi nggak bosan gitu, tapi merekanya ngerti sama materi yang disampaikan. Nah, pengalaman yang kedua itu senengnya dari belajar daring itu lebih banyak waktu di rumah. Tapi senengnya hanya di awal aja sih, seneng banget di rumah, tapi lama-lama juga jadi bosan-bosan juga. Karena kan waktu awal PSBB tuh lagi persiapan mau nikah tuh, seneng tuh akhirnya didaringin, sekalian akunya persiapan nikah terus daring. Ya udah akhirnya terus setelah 2 bulan dari nikah, alhamdulillah positif hamil dan harus bener-bener bed rest waktu itu karena kehamilannya ya begitulah. Dan seneng banget, wah alhamdulillah gitu, ngambil posisi positifnya aja, belajar daring dan dalam keadaan kayak gini alhamdulillah. Akhirnya tapi lama kelamaan jenuh juga gitu, karena bingung gitu, kita tuh yang diajarin lama kelamaan bingung juga ngajarinnya, karena ngerti gak sih sebenarnya sebenarnya ini tuh hasil anak apa hasil orang tua. Lama-lama tuh jenuh juga sama aktivitas yang di rumah terus, tapi walaupun kita di rumah tapi harus ngerjain ini ngerjain itu, jenuh juga sih lama-lama. Walaupun di awalnya itu seneng banget karena belajar dari, walaupun ya harus segala belajar bikin video, belajar ngasih tugas kreatif, belajar nyiptain pembelajaran tuh yang rame. Ya itu sih. Nah, pengalaman yang ketiga itu pembelajaran tuh jadi super singkat banget. Nah, terus nggak bisa dilihat ini benar nggak sih hasil anak apa hasil orang tuanya gitu. Karena pembelajaran tuh kita nggak bisa ngasih tugas anak terlalu banyak. Tapi kan kalau kita di sekolah nih ngasih tugas 30 soal aja pun kalau dikerjainnya bareng-bareng kan nggak kerasa ya. Tapi kalau dikasih ke anak 30 soal itu pasti nanti yang rame tuh orang tuanya lah. Terus nanti pada ngeluh dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tugas yang dikasih pun sedikit. Yang kedua tuh hasilnya tuh nggak bisa dilihat ini tuh hasil anak apa hasil orang tua. Tapi kalau dianalisis semakin lama sih kelihatan ini hasil anak apa hasil orang tua. Dan makin lama tuh karena sering ada video call tanya jawab sama anak, makin kelihatan oh berarti hasil anak ini harus dibantuin gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya kalau tugas selama daring dibantuin daripada nggak ngerjain tugas. Kalau dibantuin itu nggak apa-apa, itu berarti orang tuanya care gitu. Yang penting ketika tugasnya itu ditulisinnya sama anak bukan sama orang tua. Nah, pengalaman yang keempat itu karena belajarnya daring itu jadi saya tuh lebih banyak itu komunikasi itu bukan sama anak tapi komunikasinya sama orang tua. Nah, sedangkan orang tua itu kan orang dewasa lah, sudah punya pendirian yang berbeda gitu dibanding dengan anak. Kalau anak kan bisa kita gini, tapi kalau ke orang tua kita tuh serba segan gitu. Jadi akhirnya kadang kita tuh mau mengungkapkan tapi sulit gitu, dan jadi komunikasi sama orang tua tuh rasanya lebih sulit dibanding kita komunikasi sama anak. Terus lagi kadang orang tua tuh ada yang lebih berani sama guru gitu, jadi kadang kita tuh aduh males deh harus cekcok sama orang tua, jadi ya udahlah gitu. Jadi tapi nggak semua orang tua kayak gitu sih, ada juga orang tua yang bener-bener menghormati guru, tapi ada juga sebagian orang tua tuh yang kadang ngerasa guru tuh ya udahlah apa sih, jadi kayak nggak ngehargain gitu ke guru. Bukan ingin dihargai, tapi ya kita sebagai guru mau gurunya lebih muda dari orang tuanya, dari orang tua anaknya itu, tapi tetap harus hormatkan ya gitu. Nah, tapi positifnya ketika lebih banyak komunikasi sama orang tua tuh kita tuh jadi lebih kenal tentang lingkungan dari keluarga anak tersebut. Karena kita tuh banyak komunikasinya langsung sama orang tuanya. Kita jadi tahu nih, oh anak ini tuh emang bagus sih karena emang orang tuanya juga kayak gini. Atau anak ini mah emang susah karena emang orang tuanya juga gak care banget. Fokusnya kerja dia, tapi anaknya bukan berarti orang yang kerja juga gak sempat untuk anaknya. Tapi ada juga orang yang sibuk kerja tapi tetap menyempatkan waktu untuk membimbing
membimbing anak belajar dan lain sebagainya gitu deh. Jadi karena kita juga paham sering ngobrolnya sama orang tua, sering chattingnya sama orang tua, jadi kita lebih paham karakter orang tuanya dibanding karakter anaknya. Itu sih karena belajar daring selama 18 bulan itu. Nah, yang kelima ini pengalaman guru daring yang serba salah. Guru bikin video tapi malah nggak ditonton. Kalau guru nggak bikin video, guru malah dikata-katainnya gurunya gaji buta. Padahal ya video itu cara guru mengajar saat situasi pandemi kayak gini. Karena kan nggak bisa ngajar secara tatap muka, ya udah ngajarnya lewat video gitu. Tapi kadang nggak ditonton, langsung aja dikerjain kena tugasnya. Padahal video itu tuh sebuah apa ya, pengetahuan untuk anak gitu, terus ngasih instruksi tugas-tugasnya tapi nggak ditonton. Kelihatan nggak ditonton gimana? Ya kelihatan dari tugas yang dikerjakan anak, malah ngerjain tugasnya malah googling, karena kan jawaban dari Google, sedangkan dengan jawaban anak itu biasanya jauh ya. Kalau jawaban anak tuh lebih anak-anak banget dibanding jawaban yang lewat Google tuh biasanya lebih kayak ilmiah terus panjang-panjang. Itulah udah guru mah ngerti ya, tahu, tapi ya sudahlah, yang penting sebagai guru kita udah melaksanakan kewajiban kita ngajar, ya dilaksanakan dengan membuat video, walaupun ditonton atau enggaknya ya itu terserah. Jadi akhirnya sampai ada di titik kayak gitu. Nah, yang keenam, pengalaman keenam itu, nah walaupun memang lebih banyak kerja di rumah, tapi tugas guru daring itu jauh lebih capek karena tugasnya tuh jadi 24 jam. Karena kan waktu awal-awal tuh belum boleh luring ya, jadi ngumpulin tugasnya juga lewat ngirimin foto lewat WA. Nah, ada orang tua yang ngirim tugas itu jam 23.00, ada yang 22.00, ada yang sore, ada yang pagi, ada yang siang, beda-beda dengan alasan yang berbeda juga. Ada yang memang orang tuanya bekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin anaknya udah kelas 5, kelas 6 udah bisa belajar mandiri, itu mungkin udah lebih nyaman ya. Tapi kalau waktu saya dulu di kelas 2, karena memang masih harus dibimbing sama orang tuanya, jadi kadang ada yang nunggu orang tuanya untuk pulang dulu. Dan itu aduh, sampai jam 2-3 HP itu masih bunyi cangcing-cangcling yang orang ngirim tugas kadang, tapi nggak diterima gimana. Kalau diterima juga ya udahlah, akhirnya ya begitulah, jadi capek. Terus kita tuh harus misalnya nih, kalau aku dulu jadwal syuting tuh sore-sore syuting dulu, nanti pas mau tidur itu ngedit video, dan antara syuting dan ngedit video itu lebih lama ngeditnya. Syutingnya cuma 20 menit, ngeditnya bisa sampai 3 jam 4 jam. Jadi itu sih yang bikin lelah, karena lumayan capek gitu. Tapi kita tuh kalau misalnya kita tatap muka nih jadi guru, capek nggak? Ya capek juga ngajar langsung, tapi kan kelihatan langsung hasilnya, anak-anaknya langsung kita nggak bisa kita ajarin terus ya. Tapi kalau daring, kalau pokoknya mah mau bisa nggak bisa ya udah gitu, jadi bingung sih. Nah, yang ketujuh, pengalaman secara daring itu jadi kelihatan banget yang prestasinya bagus itu ya memang orang tuanya care. Kalau orang tuanya nggak care ya kelihatan hasil anaknya juga ya begitulah. Kalau orang tuanya care, insya Allah sih alhamdulillah anak-anaknya bagus. Bahkan ada nih sampai tipe anak yang kayak mati suri. Kalau misalnya dia hari-hari biasa, mereka nggak ada kabar, bisa bilang nggak ada kuota atau lain sebagainya. Zaman sekarang nggak ada kuota, aneh kan ya. Tapi ketika jadwalnya PTS atau jadwalnya PS, mereka hadir ke sekolah. Orang tuanya ngambil tugas atau orang tuanya tiba-tiba WA-nya aktif terus ikutan PTS dan PAS. Gitu sih sebenarnya. Jadi beragam banget pengalaman belajar secara daring. Dan kalau dibandingin nih, mending daring atau mending tatap muka, semua pasti menjawab tatap muka. Karena sebagaimanapun kita menciptakan pembelajaran kreatif secara daring, itu hasilnya nggak bisa kita lihat secara langsung, beneran ini hasil anak atau hasil orang tua, beneran anak bisa atau enggak gitu sih sebenarnya. Sekian cerita tentang pengalaman menjadi guru daring. Sebenarnya ini mah cuma cerita aja ya. Kalau yang mau simak silahkan, gak simak juga ya nggak apa-apa. Ini mah karena lagi jenuh aja sih, jam kosong. Dadah. Oke, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.